Oke ya, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Heri, di channel Heri Heriansah. Kali ini saya mau bicara sedikit masalah terminologi oposisi yang sering kita dengar ya pada perpolitikan nasional sekarang. Ada kelompok yang menamakan dirinya oposisi yang selalu mengkritisi apapun kebijakan pemerintah. Pokoknya kebijakan pemerintah itu selalu salah lah menurut mereka gitu ya. Kita lihat kalau dari beberapa literatur yang saya baca, sebenarnya istilah oposisi ini mengacu pada sekelompok orang atau partai politik di parlemen yang berseberangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa ya, berbeda secara pendapat maupun dari segi visi dan misinya. Oposisi ini sangat efektif kalau dijalankan di dalam satu sistem pemerintahan yang bersistem parlementer gitu ya. Jadi sistem parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, seperti contohnya di Jepang ataupun di Inggris, yang mana pemerintahan itu bisa berakhir kapan saja. Pemerintahan itu kalau ada mosi tidak percaya dari parlemen, ya. Artinya oposisi ini melakukan satu kontrol yang sedemikian efektif ketika pemerintah melakukan satu kesalahan atau mengeluarkan satu kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat gitu ya, atau melakukan satu kesalahan yang fatal, keluar mosi tidak percaya, maka pada saat itu juga pemerintahan bisa berganti ya. Jadi oposisi ini sangat efektif di negara-negara seperti itu, ataupun di negara-negara dengan sistem demokrasi yang modern seperti Amerika misalnya ya. Hanya ada dua partai yang kemudian bersaing secara ketat memperebutkan kekuasaan ya. Contohnya seperti waktu Donald Trump melawan Hillary Clinton kemarin, pemilu yang lalu. Saya sangat tidak bisa membayangkan ketika Donald Trump menang, kemudian dia menawarkan satu posisi menteri luar negeri gitu misalnya pada Hillary Clinton, kemudian Hillary Clinton mau terima dari partai yang berbeda. Atau kemarin ketika Donald Trump melawan Joe Biden. Ketika Donald Trump kalah, kemudian dengan baik hati Joe Biden menawarkan agar Donald Trump jadi menteri pertahanan gue aja deh gitu. Kemudian Donald Trump mau terima tuh. Saya nggak bisa membayangkan seperti itu ya. Jadi di negara-negara maju seperti itu ya sudah, kalau memang sudah oposisi ya sudah, kalau Anda menang pemilu ya silakan berkuasa 4 tahun. 4 tahun kemudian kita akan berkontestasi lagi ya. Atau di negara yang tadi yang saya sebutkan di Inggris atau di Jepang, ya silakan Anda berkuasa. Kita akan mengawasi Anda dari luar sebagai oposisi. Kalau Anda mengambil kebijakan atau Anda bertindak di luar hal-hal yang sepatutnya Anda lakukan, maka kita akan ganti Anda gitu ya. Lalu di Indonesia gimana? Istilah oposisi ini sangat populer ya setelah pemilu 2019 yang lalu. Ada beberapa kelompok, ada beberapa partai yang mengatakan kita adalah oposisi terhadap pemerintah. Oke ya, dalam artian berseberangan lah. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu salah. Lalu pertanyaannya, apakah oposisi ini efektif? Kalau menurut saya sih enggak. Ya. Oposisinya tidak efektif. Kenapa? Karena hanya bisa mengeluarkan kritik saja kepada pemerintah, tapi tidak bisa kemudian menjatuhkan sebuah pemerintahan yang sedang berjalan. Karena memang sistem ketatanegaraan kita sebenarnya tidak mengenal oposisi. Tidak ada itu oposisi. Ya contohnya kan kemarin ketika pemilu 2019 kemarin, kemudian Pak Prabowo kalah, dengan Pak Sandiaga, kemudian tiba-tiba Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ditarik masuk ke kabinet dan oke-oke saja. Artinya kan tidak ada sebenarnya oposisi yang efektif gitu yang dijalankan di dalam sistem ketatanegaraan kita. Kalaupun ada, lebih pada sebenarnya perbedaan pendapat saja. Atau kalau saya boleh menggunakan terminologi saya sendiri, sebenarnya lebih pada barisan sakit hati sih, bukan oposisi. Jadi kalau kita lihat di dalam oposisi ini kan ada ya mantan-mantan pejabat yang dipecat gitu ya, diberhentikan di tengah jalan, saya nggak perlu sebut lah siapa. Ataupun partai-partai politik yang memang tidak kebagian kue kekuasaan gitu loh. Nggak kebagian kursi jadi menteri, nggak kebagian kursi jadi dirjen dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba mereka mengatakan dirinya sebagai oposisi. Sebenarnya bukan oposisi, kalau tadi saya bilang ini barisan sakit hati aja gitu ya. Lagian kalaupun mengatakan sebagai oposisi, ya Anda juga nggak bisa apa-apa kan, nggak bisa menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan, ataupun hal-hal lain yang kemudian Anda bisa mempengaruhi sebuah kebijakan ya. Jadi memang kalau dalam literatur yang saya baca, dalam sistem pemerintahan tata negaraan seperti kita sekarang ini tidak mengenal adanya istilah oposisi.
ataupun oposisi yang efektif, yang bisa mengontrol pemerintah, apalagi bisa sampai dalam tanda kutip tadi menjatuhkan sebuah pemerintahan yang sedang berjalan, gitu ya. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan ada pencerahan sedikit mengenai oposisi, apa sih sebenarnya oposisi itu yang ada di Indonesia terutama ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.